Ternyata jutaan rakyat Indonesia terjerat utang riba dari pinjaman online pinjol dalam jumlah besar. Pada bulan April tahun 2023, warga DKI Jakarta terjerat pinjol sebesar 10,35 triliun rupiah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total utang warga lewat pinjaman online se-Indonesia pada Mei tahun 2023 mencapai 51,46 triliun rupiah. Sebagian dari pinjaman itu diakui oleh OJK mengalami kemacetan hingga mencapai 1,72 triliun rupiah pada Mei tahun 2023. Para nasabah yang gagal bayar ini mulai tercekik. Sebagian menutupi utang pinjol dengan berutang pada pinjol lain. Ini yang membuat hidup mereka makin susah. Sebagian warga yang putus asa bahkan melakukan bunuh diri. Tercatat sudah ada 12 warga bunuh diri akibat tercekik utang pinjol. Pinjol mengandung riba. Maraknya penyedia jasa pinjaman online pinjol tidak lepas dari kondisi masyarakat yang membutuhkan pinjaman untuk kebutuhan sehari-hari. Ada yang karena tekanan ekonomi. Ada pula yang memang untuk membiayai gaya hidup. Keadaan ini ditangkap oleh para pengusaha berotak kapitalis sebagai peluang investasi pinjaman online pinjol. Transaksi pinjol semakin besar karena warga merasa prosesnya cepat dan mudah. Pinjol juga menguntungkan para investor. Pada tahun 2020, pemerintah mengumumkan data putaran uang dalam bisnis pinjol legal dan ilegal mencapai 260 triliun rupiah. Namun, maraknya praktik pinjol malah membuat rakyat makin sengsara. Pemerintah menilai dampak buruk pinjol adalah akibat maraknya pinjol ilegal. Karena itu berbagai upaya dilakukan untuk menutup praktik pinjol ilegal. Warga dianjurkan untuk berhati-hati menggunakan jasa pinjol dan hanya memanfaatkan pinjol yang legal saja. Padahal masalah sebenarnya adalah praktik ribawi pada pinjol, baik yang ilegal maupun yang legal. Praktik pinjol yang berjalan selama ini mengandung unsur riba. Dalam skema pinjaman online, pihak OJK menetapkan bahwa penyedia jasa pinjol boleh memungut bunga pinjaman sampai batas tertentu. Hukum riba adalah mutlak haram. Keharamannya berdasarkan nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Saat Haji Wada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun telah menjelaskan bahwa semua jenis riba telah dihapuskan. Sabda beliau, semua riba di masa jahiliyah sudah dihapuskan. Ancaman bagi pelaku riba. Keharaman riba dan besarnya dosa riba juga terlihat dari ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ancaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada pelakunya. Di antaranya, pertama, sebagian ulama tafsir menjelaskan pelaku riba akan dibangkitkan dari alam kubur seperti orang kerasukan setan karena gila. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Kedua, orang-orang yang masih mempraktikkan riba berarti menyatakan perang kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 278 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman. Bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba jika kalian orang-orang yang beriman. Jika kalian tidak meninggalkan riba, berarti kalian telah memaklumkan perang kepada Allah dan Rasul-Nya. Namun, jika kalian bertobat, kalian berhak atas pokok harta kalian. Dengan begitu, kalian tidak berbuat zalim atau merugikan, dan tidak dizalimi atau dirugikan. Ketiga, mereka yang terlibat dalam riba dilaknat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan saja pemberinya, tetapi juga saksi dan para pencatatnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, beliau bersabda, sungguh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melaknat pemakan riba, pemberi riba dan dua orang saksinya. Atau dikatakan, saksinya dan pencatatnya. Keempat, pelaku riba akan mendapatkan siksa yang keras di neraka. Rasulullah menuturkan salah satu kejadian yang beliau saksikan di dalam neraka saat perjalanan Miraj. Aku diperlihatkan suatu kaum yang perutnya besar seperti rumah yang penuh dengan ular dan ular-ular itu terlihat dari luar. Aku bertanya kepada Jibril, siapakah mereka? Ia menjawab, mereka adalah para pemakan riba. Alhasil, persoalannya adalah muamalah ribawi pada pinjol yang jelas haram, bukan persoalan legal atau ilegal. Islam menghapus riba. Saat ini riba adalah bagian dari sistem ekonomi kapitalisme. Para kapitalis, seperti para pemilik bank, menjadikan pinjaman sebagai investasi untuk memperkaya diri dengan mengeksploitasi ekonomi orang lain dengan pinjaman berbunga yang mencekik.
Meski sudah banyak menelan korban, karena tak ada pilihan lain, jumlah orang yang terjerat pinjol semakin bertambah setiap tahunnya. OJK mencatat, jumlah penyaluran pinjaman online mencapai 18,96 triliun rupiah per November tahun 2022. Angka itu, dibandingkan dengan tahun lalu, meningkat sekitar 46,18%. Dalam Islam memberikan utang adalah bagian dari amal salih untuk menolong sesama, bukan investasi untuk mendapatkan keuntungan, apalagi dijadikan alat untuk mengeksploitasi orang lain yang sedang membutuhkan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya Nabi bersabda, siapa saja yang meringankan suatu kesedihan seorang mukmin di dunia, Allah akan meringankan kesusahannya pada hari kiamat. Siapa saja yang memudahkan urusan seseorang yang dalam keadaan sulit, Allah akan memberi dia kemudahan di dunia dan akhirat. Orang yang memberikan pinjaman pun dianjurkan oleh Allah untuk bersikap baik saat menagih haknya dan memudahkan urusan saudaranya yang meminjam. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 280 yang artinya, jika orang yang berhutang itu, dalam kesukaran, berilah tangguh sampai dia lapang. Menyedekahkan sebagian atau semua utang, itu lebih baik bagi kalian jika saja kalian mengetahui. Meski demikian seorang muslim juga diingatkan dengan keras oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak meremehkan utang dan tidak mudah berutang. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala perlindungan dari utang. Selain itu, utang yang belum dilunasi di dunia akan dituntut di akhirat. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jiwa seorang mukmin itu terkatung-katung dengan sebab utangnya sampai utangnya dilunasi. Hadis riwayat Imam Ahmad. Solusi atas muamalah ribawi hari ini tidak hanya sebatas individu. Ini karena muamalah ribawi telah menjadi persoalan sistemik yang menjerat banyak pihak di negeri ini. Oleh karena itu Islam mewajibkan negara untuk melindungi rakyat dari praktik muamalah ribawi. Dalam Islam, negara wajib menghapuskan praktik ribawi karena haram, termasuk dosa besar, dan menghancurkan ekonomi. Selanjutnya negara wajib pula menata mekanisme proses utang piutang yang sedang berjalan agar terbebas dari riba, dengan tetap menjaga hak-hak harta warga negara. Untuk itu, pemimpin dan pejabat negara harus menetapkan bahwa, yang wajib dibayar hanyalah utang pokoknya. Adapun riba atau bunga yang telah diambil oleh para pihak pemberi piutang wajib dikembalikan kepada pihak yang berutang. Negara juga wajib menjatuhkan sanksi terhadap warga yang masih mempraktikkan muamalah ribawi. Sanksi yang dijatuhkan berupa vonis yang diserahkan pada keputusan hakim, bisa berupa hukuman penjara hingga cambuk. Sanksi dijatuhkan kepada semua yang terlibat riba, pemberi riba, pemakan riba, saksi riba dan para pencatatnya. Kaum muslim juga harus diingatkan agar tidak bergaya hidup konsumtif dan mudah berutang yang menyebabkan kesusahan. Khalifah Umar bin Abdul Aziz berwasiat, aku mewasiatkan kepada kalian agar tidak berutang meskipun kalian merasakan kesulitan. Sebabnya, sungguh utang itu adalah kehinaan pada siang hari dan kesengsaraan pada malam hari. Karena itu tinggalkanlah ia, niscaya kehormatan dan kedudukan kalian akan selamat, dan akan tersisa kemuliaan bagi kalian di antara manusia selama kalian hidup. Negara wajib memberikan rasa aman dan nyaman untuk setiap warganya, termasuk aman karena kebutuhan pokok mereka terpenuhi. Dalam Baitul Mal ada pos-pos pengeluaran yang ditujukan untuk kemaslahatan umum seperti untuk pendidikan, kesehatan, DCB. Di Baitul Mal juga ada divisi santunan yang menyediakan anggaran khusus untuk kaum fakir, miskin dan warga yang terjerat utang. Wahai kaum muslim, tanpa syariah Islam dalam naungan khilafah, praktik muamalah ribawi akan terus eksis. Artinya, rakyat yang tercekik oleh kaum kapitalis yang berjiwa ribawi akan terus ada, bahkan bertambah. Beginilah hidup tanpa naungan syariah Islam dan pengayoman khilafah. Demikianlah uraian tentang pinjol ribawi. Ingat terus dan jangan lupakan, 6 pemuda beriman, pengawal ulama pewaris Nabi, yang diculik lalu disiksa dengan sadis dan kejam kemudian dibantai, pada Senin dini hari tanggal 7 Desember tahun 2020 yang lalu.